Selamat datang di Menara Islam Kudus. Salim dengan fisik pemberian Tuhan. Melihat dengan mata mesti atas nama Tuhan, mendengar, berbicara, bertindak, gunakan tangan, kaki mesti atas nama Tuhan. Artinya, tindakan fisik kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai mata, telinga, mulut, tangan, kaki mendurhakai Tuhan. Semua gerak-gerik kita jangan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau berlaku kita melakukan penzaliman. Peringkat kedua, disalim dengan harta karunia Tuhan. Harta milik Tuhan, Tuhan bagi pada kita. Ada yang dapat sedikit, miskinlah dia. Ada pula yang mendapat banyak hingga menjadi miliarder. Harta yang Tuhan bagi kepada kita, janganlah digunakan sedikit pun selain karena Tuhan mesti selaras dengan kehendak. Kita miliki itu milik Tuhan, harta itu tidak Tuhan, sebab yang boleh kita gunakan sesuka hati, mesti ikut cara Tuhan, baik disebut zakat, sedekah. Kalau tidak kita buat penzaliman. Yang ketiga, zalim kepada manusia lain seperti memukul, mengatar, menjatuhkan, mempermalukan di muka umum, menghina, memfitnah, mencuri. Zalim yang ada hubungannya dengan manusia lain ini yang dibesarkan setiap hari. Zalim peringkat tertinggi sapi-sapi saja. Jenis yang kedua juga tidak pernah diperbincangkan. Yang ketiga juga kurang diperkatakan oleh orang. Tetapi yang keempat ini yang sering dibicarakan orang. Zalim dengan jabatan yang diemban. Jabatan ada bermacam-macam. Mungkin dia presiden, gubernur, menteri, dirjen, irjen, kasubit, kabak, delen. Jabatan-jabatan ini kalau tidak diemban selaras dengan kehendak Tuhan, maka dia dikatakan zalim. Zalim dengan jabatan ini juga selalu dibesar-besarkan orang. Nampak presiden zalim, gubernur zalim, yang terlihat adalah jabatan yang besar-besar. Kalau jabatan-jabatan yang dibawa, jarang disebut orang mengenai kezalimannya, sekecil apapun. Jabatan mesti selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itulah zalim. Zalim dengan ilmu. Soal ilmu ini, ada yang dapat banyak ilmu, ada pula yang dapat sedikit, baik yang dapat banyak ilmu ataupun yang dapat sedikit ilmu. Kalau ilmu tersebut digunakan bukan untuk Tuhan alias untuk kepentingan diri, itulah zalim. Di zaman ini orang banyak yang menyalahgunakan ilmu bukan untuk Tuhan, tapi untuk uang, kemegahan, nama, dan jabatan. Itulah zalim. Namun, tentu saja hal ini tidak pernah masuk surat kabar orang yang menggunakan ilmu untuk kepentingan diri. Tidak terfikir kalau dirinya zalim, bahkan saat ini orang yang megar dan sombong dengan ilmu tidak dikatakan zalim lagi. Bahkan orang menganggap dia memiliki wibawa, sombong dengan ilmu, hebat. Orang ini memiliki ilmu. Zalim yang ketujuh, yaitu zalim dengan ruh atau perasaan. Hari ini, tidak ada orang yang menyebut-nyebut mengenai zalim. Jenis ini, surat kabar, radio, TV juga tidak pernah menyebutkannya. Sepatutnya ruh atau perasaan kita adalah untuk Tuhan. Hukuman bagi orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang zalim. Hukuman itu disebutkan di antara ayat-ayat Al-Quran berupa akan orang yang berbuat zalim akan dimusnahkan sampai ke akarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 45, Aku edi birul qaumilana alam wal andulillahi rabbil alamin. Artinya, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Orang zalim akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 7. Artinya, dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka, malaikat, benar. Kemudian penyeru menjawab, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Pada saat sakaratul maut akan dipukul oleh malaikat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93. Artinya alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada Salim berada dalam kesakitan sakratul maut, waktu orang-orang sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Orang yang Salim akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 151, artinya, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan sesuatu yang tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat dilarang bagi orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68. Artinya janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Subscribe, like, click lonceng.